Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik. Di sini kita akan mempelajari materi fisika pada siang hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada topiknya besaran dan satuan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang besaran dan turunan. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama ada pendahuluan besaran dan satuan. Di sini pendahuluan besaran dan satuan itu merupakan pengantar atau pengertian dari besaran dan satuan itu apa sih? Terus yang kedua ada besaran pokok dan besaran turunan. Di sini kita akan membahas besaran-besaran apa yang masuk ke dalam besaran pokok dan atau besaran apa yang termasuk ke dalam besaran turunan. Waktunya per subtab itu 15 menit. Nah, yang pertama, teman-teman sebelumnya pernah nggak sih mendengar apa itu besaran dan satuan? Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak disuruh ibu teman-teman untuk membeli beras atau gula ke warung? Biasanya di situ ibu akan menyebutkan berapa besar atau berapa yang akan dibeli. Misalnya, Dek, tolong beliin ibu gula di warung sebesar 1 kilo gitu. Nah, itu merupakan salah satu besaran. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan besaran itu? Nah, besaran dan satuan. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya, seperti tadi kita disuruh ibu untuk membeli gula ke warung. Nah, itu besaran yang besaran yang dapat dilihat dari situ adalah berat dari gula tersebut. Tadi ibu menyuruh kita membeli gula berapa kilo, teman-teman? 1 kilo. Nah, itu besaran kita yang dapat diukur di situ adalah berat atau massa. Terus
ukur. Nah, berarti udah ada besaran, terus ada satuan. Satuan tadi apa? Satuan itu tadi adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, setelah ada besaran dan satuan, maka ada juga pengukuran. Nah, pengukuran itu merupakan kegiatan mengukur besaran fisika dari suatu objek atau benda. Tadi, objek atau benda yang kita ukur atau yang dalam contoh penerapan ibu nyuruh kita membeli gula ke warung tadi. Nah, objek atau benda yang kita ukur tadi apa? Gula atau beras tersebut. Nah, itu dia yang dinamakan objek atau benda pengukuran. Merupakan kegiatan mengukur besaran fisika suatu objek atau benda. Nah, setelah ada besaran, satuan, dan pengukuran, yang terakhir kita kegiatan mengukur atau mengukur. Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dan satuan. Mengukur. Membandingkan suatu besaran dan satuan. Contohnya, misalnya tinggi badan Andi sama dengan 175 cm. Nah, di sini kira-kira besaran yang diukur apa ya? Ada yang tahu nggak? Besaran yang diukur dari tinggi badan Andi sama dengan 175 cm. Nah, di sini kita ketahui besaran yang diukur yaitu tinggi. Ini merupakan besaran. Nah, badan Andi itu merupakan objek yang diukur atau benda. Nah, untuk 175 itu merupakan nilai atau besar. Nilai atau besar. Nah, sedangkan sentimeter itu merupakan satuannya. Nah, sampai di sini teman-teman paham apa yang dimaksud dengan besaran, satuan, pengukuran, dan mengukur itu perbedaannya apa? Nah, kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke berikutnya yuk. Nah, satuan itu dibagi menjadi dua. Satuan dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa itu? Yang pertama yaitu satuan baku. Nah, satuan baku itu apa? Satuan baku itu merupakan
Louis ke Louis 14 atau ya Raja Louis ke-14 itu ukuran kaki Raja Louis 14, bukan kaki kita ya. Nah, sedangkan hiat itu apa? Ukuran apa? Nah, hiat itu ukuran dari pangkal hidung sampai ke ujung jari kita atau ujung lengan kita, itu dinamakan hiat. Nah, itu kan setiap orang itu memiliki panjang hiat yang berbeda ya. Itu kira-kira patokannya hiat siapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini hiat itu bukan hiat kita atau hiat teman-teman di sini ya. Itu merupakan hiat panjang dari pangkal hidung seorang raja Inggris, yaitu Raja Henry yang pertama. Panjang dari pangkal hidung raja tersebut sampai dengan ujung lengan beliau. Nah, itulah yang dinamakan hiat, bukan pangkal hidung kita atau teman-teman pangkal hidung sampai lengan kita ya. Nah, terus yang kedua ada untuk satuan baku yang menyatakan besaran massa apa ya? Dia tahu nggak? Satuan baku untuk besaran massa. Yang pertama ada kilogram, gram, ons, ada apa lagi? Ton, kuintal, dan pon, lain-lain. Nah, mungkin satuan baku untuk besaran massa itu ada kilogram, gram, ons, ton, kuintal, pon. Nah, itu contoh dari satuan baku. Nah, untuk yang kedua satuan baku tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama satuan baku, yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Nah, teman-teman tahu nggak satuan tidak baku itu apa? Satuan tidak baku itu merupakan satuan yang apabila digunakan oleh beda orang maka menghasilkan hasil yang berbeda. Apabila digunakan oleh orang berbeda maka memberikan hasil ukuran yang berbeda pula. Nah, contohnya ada yang tahu nggak apa contoh dari pengukuran satuan tidak baku? Contohnya, misalnya di sini ada dua anak atau dua siswa, yaitu Denny dan Siva. Denny dan Siva sedang mengukur panjang dari papan tulis menggunakan jengkal. Nah, Denny kan merupakan siswa laki-laki, sedangkan Siva merupakan siswa perempuan. Nah, jika Denny dan Siva melakukan pengukuran menggunakan jengkal di sini di papan tulis ini, nah jengkal seorang laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Biasanya panjang jengkal seorang laki-laki itu lebih panjang daripada seorang perempuan. Nah, misalnya Siva mengukur panjang papan tulis ini berapa ya? 1,
4, 5, 6, 7. 7,5. Nah, kalau Siva mengukur panjang papan tulis ini diperoleh 7,5 jengkal, maka bisa jadi si Denny hanya 5 jengkal atau 6 jengkal. Nah, itu merupakan contoh dari pengukuran satuan tidak laku. Alat ukur yang digunakan yaitu jika dilakukan oleh orang berbeda maka menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Nah, contoh lainnya apa? Misalnya mengukur menggunakan hasta. Hasta itu apa ya? Jarak dari apa ke apa? Hasta itu jarak antara siku lengan dengan ujung jari tengah kita. Misalnya juga mengukur panjang papan tulis ini menggunakan hasta. Jarak siku ke ujung jari tengah. Nah, itu kan panjang lengan atau jarak siku dari ujung tengah setiap orang atau setiap manusia itu akan berbeda. Maka hasil yang digunakan juga tidak akan sama. Nah, terus, selanjutnya tadi contohnya pengukuran menggunakan jengkal dan hasta. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, sekarang kan sudah ada satuan. Biasanya sekarang kita menggunakan pengukuran itu menggunakan satuan apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Satuan internasional. Gunanya satuan internasional itu apa ya? Nah, satuan internasional itu biasanya digunakan untuk mengukur kegunaannya itu biar jika kita melakukan kerjasama, misalnya antara Indonesia dan Malaysia atau antara negara lain, itu patokan kita sama, tidak menimbulkan perbedaan atau malah cuma gara-gara panjang papan tulis aja kita bermasalah gitu. Itu tidak, itu ya. Jadinya tidak diituin satuan internasional. Itu fungsinya biar setiap negara itu memiliki patokan yang sama, patokan alat ukur yang sama. Nah, selanjutnya ada materi kedua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan. Teman-teman ada yang tahu nggak besaran pokok dan besaran turunan itu apa? Ada yang tahu nggak besaran pokok dan besaran turunan itu apa? Nah, kalau besaran pokok itu besaran-besaran yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran lain. Besaran-besaran pokok besaran yang tidak dapat diturunkan menjadi besaran lain. Besaran pokok itu besaran yang tidak dapat diturunkan menjadi besaran lain. Nah, besaran pokok yang sudah ditetapkan itu ada 7. Teman-teman bisa menyebutkan nggak apa aja besaran pokok yang 7 itu? Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, yang pertama itu ada jumlah zat. 2, ya intensitas
Yang keempat, kuat arus listrik. Yang kelima, apalagi, suhu. Yang keenam, massa. Dan yang terakhir ada yang terakhir apa? Panjang. Ya, ini merupakan ketujuh besaran pokok. Besaran pokok itu tadi ada 7. Ini yang termasuk dalam 7 itu inilah dia. Ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, untuk memudahkan kita mengingat 7 jumlah besaran pokok ini, ada singkatan atau terjitunya. Itu kita bisa singkat menjadi apa? Jiwa SMP. Nah, jiwa SMP itu kita ambil dari depan kata yang ada di sini. Nah, J itu merupakan apa? Jumlah zat. I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya panjang. Di sini teman-teman tahu nggak apa satuan dari 7 besaran pokok tersebut? Satuannya, kalau jumlah zat apa ya satuannya? Ada yang tahu? Nah, jumlah zat itu satuannya mol. Satuannya mol. Jumlah zat satuannya mol. Kalau intensitas cahaya itu candela, terus waktu sekon. Arus listrik apa? Jadi tahu nggak? Ampere. Terus suhu Celsius. Suhu itu kita menggunakan satuan Celsius atau Kelvin. Ya, kalau suhu di sini kita pakai satuan internasionalnya itu Kelvin ya, bukan Celsius. Kalau massa berapa tuh kilogram? Ya, kilogram. Dan yang terakhir panjang. Panjang satuan internasionalnya apa ya? Dia tahu nggak? Satuan panjang internasional dari panjang itu sentimeter apa meter? Di sini kita menggunakan meter. Kalau sentimeter itu bukan satuan internasional dari panjang, bukan SI-nya. Nah, untuk singkatan ini kan satuannya. Biasanya kalau kita temuin dalam soal atau dalam cerita itu disingkat atau lambangnya itu biasanya disingkat lambang. Misalnya mol dia tetap mol tetap mol. Candela itu CD, sekon S, ampere itu A, Kelvin itu K, kilogram itu G, sedangkan meter M. Nah, sampai sini udah paham teman-teman apa yang termasuk dalam besaran pokok dan apa yang merupakan dari besaran pokok itu sendiri. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke besaran turunan. Besaran turunan itu apa yang ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran
percepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan kan di sini nggak ada ya di keputusan pokok. Nah, perpindahan itu merupakan panjang. Satuan dari perpindahan itu apa teman-teman? Satuannya merupakan meter. Berarti meter dibagi waktu satuannya di sini. Di sini apa? Contohin satuan waktu itu sekon. Berarti kecepatan itu perpindahan per waktu. Maka satuan yang diperoleh nanti akan kan meter per sekon. Nah, apalagi contoh dari besaran turunan yang teman-teman ketahui. Ada yang tahu nggak? Apa? Misalnya ada gaya. Gaya itu apa? Teman-teman pernah mendengar kata gaya enggak? Udah pasti sering ya mendengar kata gaya. Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk. Misalnya gaya. Nah, di sini terdapat sebuah kursi. Teman-teman memberikan gaya kepada kursi ini. Misalnya teman-teman tarik. Nah, maka mengalami perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Nah, gaya sendiri itu merupakan F gaya, besar gaya. Gaya itu satuannya simbolnya apa? Ada yang tahu nggak? Simbol gaya itu F. Berarti gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini rumus gaya. Massa dikali percepatan. Nah, sebelumnya itu kan baru kecepatannya tadi ya. Kecepatannya belum ada. Oh, bentar. Nah, kecepatan itu apa ya rumusnya? Ada yang tahu nggak? Percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu percepatan perubahan kecepatan dibagi waktu. Perubahan kecepatan tadi apa kecepatan? Meter per. Berarti ini didapatkan meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, tadi setelah itu tadi ada gaya itu. Gaya itu tadi apa ya? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk. Nah, rumus gaya tadi ada F sama dengan ma. Nah, A itu merupakan simbol dari percepatan. Gaya sama dengan M massa dikali percepatan. Massa di sini sama dengan satuannya kilogram dikali percepatan meter per sekon kuadrat. Berarti kilogram meter per sekon kuadrat atau bisa dinamakan sebagai 1 Newton atau Newton. Nah, itu dia tadi. Nah, yang 1 Newton itu apa sih? Ada yang tahu nggak? 1 Newton itu besarnya gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda yang memiliki massa 1 kg per percepatan.
nyaman gak apa-apa